Halo semuanya, gimana hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya, dan bahagia. Dan kalaupun emang lagi ngerasa gak baik, gak apa-apa. Aku sembuhin ya. Aku bikin keadaan kamu yang semula gak baik menjadi baik. Kita sembuhin sama-sama ya. By the way, aku mau tanya dulu nih. Kalian denger podcast aku dari episode berapa? Dari lama atau baru? Tapi ya, buat aku mau lama atau baru, aku makasih banget ya. Makasih banget buat yang udah selalu support, udah selalu nunggu updatean terbaru dari podcast teman tidur. Sampai sejauh ini, gimana perasaannya setelah mendengar podcast yang aku bawakan? Semoga selalu suka ya. Semoga selalu nyaman di setiap episodenya. Dan bisa menjadi teman tidur sekaligus teman sembuh terbaik kamu. Oh iya, aku mau sedikit bercerita dulu nih. Biasa kan aku kalau misalnya awalan podcast tuh aku gak suka cerita ya. Dan untuk kali ini aku mau bercerita dulu. Tahu nggak? Di episode kali ini tuh berbeda. Apa yang bikin beda sih? Padahal sama aja kayak episode-episode sebelumnya. Iya, ya sama aja kayak episode sebelumnya. Cuma yang bikin beda di episode ini adalah episode spesial. Kamu tahu nggak spesialnya apa? Bukan makanan aja yang spesial. Dan bukan dia aja yang spesial, tapi ada lagi loh. Ini adalah episode ke-50. Wah, gak kerasa banget ya. Jujur, aku gak nyangka sih bisa sampai di titik ini, di episode yang udah cukup panjang ini. Dulu tuh padahal cuma berawal dari keisengan aku aja tahu. Yang dimana aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Tapi seiring berjalannya waktu, karyaku dapat diterima baik dan dapat disukai, dan alhamdulillahnya aku seneng banget. Aku seneng karena setiap ngeliat komentar kalian tuh yang emang pada nyaman dengan karyaku, pada suka. By the way, aku mau mengucap makasih dan bersyukur terutama sama kamu semua yang udah menjadi pendengar setiap podcast teman tidur. Tanpa kalian, aku bukanlah apa-apa. Peluk jauh, makasih ya. Dan untuk episode spesial ini, aku mau membahas tentang menjadi hebat untuk diri sendiri. Dan membantu kamu yang kesulitan untuk memahami diri sendiri, memberikan support untuk diri sendiri. Dan terutama sih, yang paling penting tuh poinnya menjadi hebat untuk diri sendiri. Ya, jadi di episode ini yang ke-50, aku gak mau ada galau-galauan. Aku gak mau ada kayak sedih-sedihan. Ya, khusus di episode ini aku mau memberikan dorongan, semangat buat kalian semua. Supaya kalian tuh bisa menjadikan diri kalian tuh hebat untuk diri sendiri. Ya, kenapa menjadi hebat untuk diri sendiri itu suatu bentuk keharusan? Ada yang tahu gak kenapa? Tahu nggak kenapa? Jangan bingung dong. Gini, menjadi hebat untuk diri sendiri itu perlu. Kenapa perlu dan kenapa harus? Karena kalau bukan diri sendiri yang menjadi tiang terkuat, benteng terkuat, kamu nggak akan bisa bertahan sampai hari ini. Tahu nggak? Kalau kamu mengingat kembali ke belakang, udah berapa banyak sih ujian yang kamu hadapi? Masalah dan segala hal yang terjadi sama diri kamu di kehidupan dewasa kamu saat ini. Udah berapa banyak? Gak kehitung kan? Dari banyaknya ujian tersebut, dari banyaknya kesulitan di setiap permasalahan, dan banyaknya rasa lelah di setiap jalan kehidupan, kamu bisa bertahan kan sampai sekarang? Itu kamu termasuk hebat bukan? Hebat dong.
Kamu hebat. Buktinya, kamu bisa menunjukkan kepada dunia, kamu bisa membuktikan kepada orang-orang sekitar kalau kamu tuh walaupun dihajar banyak yang ujian dan permasalahan, kamu tak gentar sendirian. Walaupun banyak yang rasa lelah, banyak yang tangisan, banyaknya kalimat hampir ingin menyerah, dikala lelahmu tuh tak tertolong. Pastikan yang namanya manusia, ada aja kan ngeluhnya, ada aja kan kayak pengen nyerahnya saking gak kuatnya, saking capeknya. Coba deh, dewasamu ini pasti berat banget kan? Banyak hal yang kamu harus hadapi seorang diri. Banyak hal yang harus digapapain. Dan banyak hal yang emang membuat kamu tuh menjadi manusia hebat untuk dirimu sendiri. Kadang kamu lupa ya menyemangati diri sendiri. Kamu lupa ya memberikan dorongan semangat untuk diri sendiri. Bener nggak? Iya, singkatnya tuh gini. Di saat capekmu tiba, seolah-olah ya kamu kehilangan semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Dan kamu ngerasa bahwa kalau udah capek ya capek aja. Tapi kamu juga jangan lupa buat dengerin diri sendiri. Gimana caranya? Emang bisa dengerin diri sendiri? Cara itu gini, coba kamu pahami sebenarnya apa yang membuat diri kamu lelah? Apa yang membuat diri kamu terluka? Oh, ternyata ini ya penyebabnya. Oh, ternyata ini ya cara menyembuhkannya. Oh, ternyata semakin lama dipendam, semakin sakit, semakin gak karuan. Gimana ya caranya sembuh? Aku harus apa? Gimana ya caranya bangkit? Aku tahu ini gak baik jika harus berlarut-larut dalam kelelahan yang membuat kamu putus asa dan hampir ingin menyerah. Gimana ya caranya nyembuhinnya supaya bisa keluar dari lingkaran yang membuat kamu terkurung hingga kamu sulit untuk keluar? Kamu paham gak maksudnya apa? Yaudah, dengerin baik-baik ya. Hei, sini aku kasih tahu. Ketika kamu sedang mengalami hari yang buruk, masalah yang datang silih berganti, mood gak karuan, pikiran berantakan, isi kepala ramai tak beraturan, aku tahu apa yang kamu rasain. Kadang, kalau udah bertengkar hebat dengan isi kepala dan pikiran sendiri, itu rasanya susah kan buat ngontrolnya? Itu rasanya susah kan buat berusaha baik-baik aja? Yang ada hanyalah rasa lelah yang menimbulkan kalimat menyerah. Itu ada. Kalau udah begitu, kamu harus paham sama diri kamu sendiri. Kalau udah begini, seharusnya seperti apa? Harus bisa keluar dari zona itu. Supaya kamu tuh bisa mengeksplor diri kamu. Jadi nggak hanya bertumpu pada satu titik. Kalau udah capek, ya udah. Kalau udah banyak pikiran, ya udah. Dan kalau udah bener-bener capek banget, terasa itu pengen nyerah aja. Kenapa sih mikir seperti itu? Apa sih yang bikin kamu tuh selalu berpikiran seperti itu kalau udah capek? Hei, gak boleh tahu begitu. Gak baik menyerah walaupun diri kamu banyak dirundung masalah dan rasa lelah. Bukan berarti jalan terbaiknya itu menyerah, melainkan bertahanlah hingga kamu menemukan akhir yang bahagia. Di saat kamu sedang mengalami hal itu, coba buat lebih mengenal dan memahami maunya diri kamu itu apa. Cari sesuatu yang bisa membuat kamu membaik. Bagaimana caranya sembuh? Itu tuh poinnya. Di saat kamu capek, di saat kamu sakit, atau kecewa atau apapun, kamu cari buat gimana caranya sembuh ya? Ya walaupun kadang kalau orang udah sakit, udah kecewa, udah ngerasa capek atau apapun itu, pasti kan akan ada di fase yang dimana dia stuck. Kayak gak tahu harus apa. Ya udah capek. Jadi kayak pikiran juga tuh buyar gitu loh. Gak ada kepikiran gimana caranya sembuh. Gimana caranya bangkit dari keterpurukan. Jangan merasa bahwa di saat kamu sedang ada di kondisi terpuruk kamu gak bisa memberikan dorongan semangat untuk diri kamu sendiri. Kamu gak bisa membangkitkan diri sendiri. Coba deh kamu inget-inget lagi. Di saat ada orang lain yang membutuhkan kamu, apa yang kamu lakukan?
membantunya semangat, membantunya bangkit, dan memberikannya dorongan agar ia bisa segera pulih dari rasa sakit yang ia rasakan kan? Itu kan yang kamu lakuin ke orang lain? Lalu sekarang, balik lagi ke diri kamu. Itu mereka yang butuh kamu loh. Sekarang diri kamu yang butuh kamu. Apa yang kamu lakukan ke orang lain, udah kamu lakuin belum ke diri kamu sendiri? Udah belum? Pastinya belum ya. Atau malah nggak kamu lakuin? Kalaupun nggak dilakuin, kenapa? Alasannya apa? Ya membuat kamu tidak melakukan hal yang sama seperti kamu melakukan hal itu kepada orang lain. Alasannya karena kamu dan orang lain itu berbeda. Gitu ya. Kalau udah tahu berbeda, kita harus bisa membedakan antara orang lain dengan diri sendiri. Effort yang kamu berikan untuk orang lain, antara effort untuk diri sendiri, itu harus lebih besar untuk diri sendiri. Jangan menyamakan antara kamu dengan orang lain. Itu memang benar. Ya jangan karena di sini antara kamu dengan orang lain itu harus lebih unggul untuk diri sendiri. Kita tuh terlalu sering membantu orang lain. Kamu terlalu sering mengunggulkan orang lain, mendului orang lain, sampai diri kamu sendiri aja kamu lupain. Bahkan kamu lupa kalau diri kamu itu perlu loh kamu utamain. Saking sibuknya membantu orang lain sampai lupa betapa pentingnya membantu diri sendiri untuk keluar dari fase yang membuat kamu sulit untuk sembuh. Gak mungkin kan kamu menyimpan luka secara terus-menerus? Gak mungkin kan kamu pendam seorang diri secara terus-menerus? Gak mungkin juga kan kamu terus-menerus menyakiti diri kamu sendiri? Walaupun kamu bilang, ya kamu gak nyakitin diri sendiri, tapi dengan kamu bersikap yang dimana kamu lebih memilih diam, gak banyak berbicara, mendem sendiri, menjauhi diri dari orang-orang, dan lebih memilih menyendiri, itu semua hanya menenangkan sesaat buat kamu. Percaya gak? Coba deh kamu buktiin. Apa udah sering ya? Gimana rasanya? Iya tahu kok, emang pasti tenang. Iya, kalau dengan kita me time, pasti itu tenang. Tapi kan setelah itu kalau kamu rasain atau hal itu terjadi lagi, hadir kembali, apa yang akan kamu lakuin? Melakukan hal yang sama lagi kan? Kembali ke judul awal. Coba deh, kamu buat judul baru. Judul yang dimana kamu bisa membangkitkan diri kamu sendiri dan menyembuhkan diri kamu sendiri. Kalau terus-menerus melakukan hal yang sama, tanpa adanya perubahan, justru semakin memperparah keadaan. Bukannya sembuh malah semakin sakit yang ada. Karena gini, kamu juga gak mungkin kan melakukan hal yang sama seperti menyendiri, tanpa kamu memperbaiki diri sendiri. Untuk apa sendiri? Bukannya sembuh malah semakin gak baik. Sesekali pikirin diri kamu. Kesehatan mental fisik kamu, batin kamu juga gak selamanya seperti ini. Mulai dengan hal-hal yang dimana kamu anggap kamu gak bisa, kamu menjadi bisa. Dan poinnya itu ketika sedang sendiri, ketika sedang terpuruk atau apapun itu, jangan lupa untuk mengingat diri sendiri. Jangan lupa untuk memikirkan diri sendiri, memikirkan bagaimana caranya sembuh, dan keluar dari hal yang membuat kamu terluka. Gak mungkin kan terus-menerus seperti ini? Memendam semuanya seorang diri tanpa adanya effort dari diri kamu untuk membangkitkan dan menyemangati diri kamu sendiri. Kalau udah begitu, nantinya repot kamu sendiri. Apa yang kamu pendam, lambat laun ia akan meledak juga. Gak selamanya kamu kuat menyimpan semuanya sendiri. Kamu hanya manusia biasa, butuh pelukan dan butuh didengarkan. Ya walaupun menyemangati diri sendiri itu sulit, tapi setidaknya kamu udah berusaha untuk diri kamu sendiri. Ya memang menjadi hebat untuk diri sendiri itu susah ya. Banyak yang kesulitan dan tidak memperhatikan betapa pentingnya mendengarkan diri sendiri.
mengerti diri sendiri maunya apa, bagaimana dan seperti apa, membahagiakan diri sendiri. Memang kalau udah terluka dan sakit, udah apapun itu emang ya udah susah banget. Kalau udah down ya terus down. Tapi inget ya, bukan berarti kamu gak bisa bangkit kembali. Bukan berarti kamu gak bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Dan bukan berarti apa yang kamu rasakan saat ini akan berkelanjutan. Tuhan mengujimu dengan banyaknya rasa sakit dan kesulitan hidup, bukan semata-mata Ia nggak sayang, justru Ia sangat menyayangimu dan ingin lebih dekat denganmu. Segala rasa sakit itu bisa sembuh kok, kuncinya itu kamu berusaha untuk menyembuhkannya. Semuanya pasti sembuh kok. Dewasa ini udah sejauh mana mengenal dan memahami diri kamu sendiri? Udah paham belum sama diri sendiri maunya apa dan bagaimana? Kalau belum gak apa-apa, nanti kita coba lagi ya. Pasti bisa kok. Walaupun semakin dewasa semakin bertengkar hebat dengan pikiran sendiri, semakin gak ngerti maunya apa, tapi kamu bisa kok menjadi hebat untuk diri sendiri. Kamu bisa bertahan sampai hari ini. Kamu udah hebat banget dengan beratnya ujian di proses pendewasaan kamu ini. Ya walaupun berat juga kan, kehidupan ini belum berakhir. Jadi gak boleh nyerah kan? Kalau menyerah, tandanya kamu kalah. Gak apa-apa, istirahat dulu. Nanti semangat lagi ya. Ngomongin semangat, banyak di komentar yang suka bertanya seperti ini. Kapril, nyemangatin orang lain terus, bagian nyemangatin diri sendiri gimana? Oke. Ini pertanyaan serius banget ya. Ya nggak apa-apa sih. Aku seneng ditanya. Pasti kan emang banyak banget sih yang kepo. Tapi nggak apa-apa. Di episode spesial ini aku akan jawab pertanyaan itu yang dimana aku tuh udah sering banget nemuin pertanyaan itu. Gimana sih caranya Kapril nyemangatin orang lain dan caranya Kapril nyemangatin diri sendiri? Cuman ya aku emang gak terlalu merespon itu sih. Lebih ke ya udah, mungkin nanti ada waktunya aku akan bicara. Oke, dari pertanyaan tersebut mungkin aku selalu bilang buat menyemangati kamu. Tapi bagaimana jika aku sendiri merasakan itu? Merasakan cerita yang emang aku ceritakan di podcastku. Jujur, setiap kali aku ngerasa aku capek, aku banyak pikiran, bertengkar dengan isi kepala sendiri, yang semakin dewasa semakin gak tahu mau nyapa, aku selalu bilang ke diri sendiri seperti ini. Gak apa-apa kalau hari ini capek, gak apa-apa kalau emang harus sakit lagi. Cuma bisa senyum dan bilang ke diri sendiri, ini bukan kali pertama merasakan seperti ini. Sebelum-sebelumnya juga kuat kok. Tuhan memberikan ujian ini karena sayang. Ketika kita sedang kenapa-napa pasti kan pengen ya yang namanya di ngertiin sama semua orang. Tapi sulit rasanya untuk dimengerti semua orang. Lebih baik kita sendiri yang mengerti sama diri kita sendiri dan keadaan diri kita tuh bagaimana. Dan kalaupun nangis, ya gak apa-apa nangis saja. Bukan berarti kamu cengeng setiap ada apa-apa pasti nangis. Gak apa-apa, keluarin aja. Kayaknya dari mata itulah dan dari rasa sakit itulah yang membuat aku tuh belajar bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan memang itu perlu air mata dan rasa sakit dan juga lelah di setiap perjalanannya. Gak mungkin kan lancar-lancar aja pasti ada lika-likunya. Gak mungkin kan semua tentang bahagia aja pasti ada air matanya. Memilih menyendiri bukan berarti menyembuhkan. Justru sendiri sambil mikir gimana caranya sembuh. Cari sesuatu yang emang bisa membuat diri kamu tuh sembuh gitu loh. Semangat lagi walaupun itu sedikit. Lebih ke nerima dan bersyukur aja sih atas apa yang terjadi dan menjadi hebat untuk diri sendiri untuk sekian kalinya. Kalau memang kalah dengan keadaan, besok-besok gak boleh kalah. Harus lebih kuat lagi. Karena buat aku,
Ketika kita berusaha buat belajar ikhlas, menerima dan bersyukur, dan juga berusaha menguatkan diri sendiri, perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, itu akan terasa dari yang banyak yang mengeluh, ataupun banyaknya kalimat ingin menyerah, lebih ke bisa mendefine diri sendiri. Ngerti gak sih? Kayak bisa lebih membentengi diri sendiri untuk lebih kuat lagi. Karena perjalanan ini belum berakhir dan belum menemukan akhir yang bahagia. Karena kan dari banyaknya rasa sakit, luka, kekecewaan, lelah, ataupun kehidupan dewasa yang emang jalan itu berat banget. Dan dari itulah yang ngebuat diri kita tuh menjadi benteng terkuat gitu loh. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang nguatin, orang lain tuh gak cukup membantu. Jadi mau kita sebagaimanapun, tetap aja namanya hidup harus kita jalani sebaik mungkin. Karena kita juga kan gak tahu skenario apa yang sedang Tuhan siapkan dan ending seperti apa yang akan Tuhan berikan. Aku selalu memberikan pesan kepada diriku seperti ini. Untuk diriku, aku tahu ini melelahkan, tapi bertahan ya. Bertahan sekali lagi, bertahan sedikit lagi. Dan maaf, harus memaksa kamu berdiri lagi, memaksa kamu bangkit lagi, ketika raga dan hati sedang merasa hancur seperti ini. Meski begitu, aku tahu, pasti bisa. Aku bisa. Gak apa-apa, jika mengharuskan air mata itu tumpah, agar setelahnya bisa merasa lega, sekalipun tidak tahu akan berakhir seperti apa di kemudian hari. Tapi percayalah, bahwa akhirnya hidup ini tuh indah. Hanya itu yang bisa aku yakini. Yuk, semangat yuk, sembuh yuk. Gak boleh lemah seperti ini, gak boleh nangis terus, gak boleh ngeluh terus. Harus semangat ya, harus sembuh, harus kuat. Ini gak seberapa di cerita sebelumnya. Sebelumnya aja bisa kok bertahan dan kuat. Aku kuat, aku hebat, dan aku pasti bisa. Diriku harus tetap kuat ya. Kamu hebat banget udah bisa bertahan sampai sejauh ini. Kamu lebih dari apa yang kamu bayangin. Orang lain gak perlu tahu bagaimana hebatnya diri ini melewati semua permasalahan yang terjadi. Orang lain hanya tahu luarnya aja. Bagaimanapun diri ini, biar diri sendiri aja yang merasakannya. Yang penting, aku bisa menjadi hebat untuk diriku sendiri. Berdiri di atas kakiku sendiri, dan menjadi support sistem terbaik untuk diri sendiri. Hebat banget ya aku, di tengah banyaknya permasalahan dan ujian, aku bisa melewatinya dengan baik. Walaupun beberapa kali kalimat hampir ingin menyerah itu terucap, aku bangga pada diriku sendiri. Sakit mana yang belum pernah aku rasakan. Tentang keluarga, percintaan, pertemanan, kekecewaan, semua udah aku lalui. Meskipun kadang terlintas di pikiran aku ingin menyerah, tapi aku bersyukur dengan hidupku yang sekarang. Dan aku percaya, Tuhan tidak akan menguji aku sesakit itu tanpa adanya akhir yang bahagia. Dan mencintai diriku sendiri adalah cara terindah untuk menghargai diriku. Respect banget sama diri sendiri. Kayak, gila, ternyata aku hebat banget ya sampai sekarang. Masih bisa hidup meski keadaan setiap saat diobrak-abrik masalah yang gak ada habisnya. Gak nyangka bisa melewati dan menghadapi semua hal yang melelahkan ini sendirian. Ternyata aku sekuat ini ya. Ternyata aku sehebat ini ya. Beberapa kali hampir ingin menyerah, mencoba bersikap gak apa-apa, dan menutupi semuanya. Aku pikir aku gak sekuat itu. Ternyata aku sekuat itu. Karena yang bikin aku sekuat itu, ya karena aku sadar kalau semua hal yang terjadi dalam hidup, setiap manusia, semua ada batas kemampuannya masing-masing. Gak sama seperti manusia lain. Dengan begitu, aku bisa lebih memahami bahwa ternyata kehidupan itu indah kalau kita mau lebih bersyukur dan menikmatinya. Ya walaupun ujian itu berat, masalah datang silih berganti, bukan berarti kita berhenti di tengah jalan. Bukan berarti kita gak yakin kalau kita bisa menghadapinya. Bukankah jalannya seperti ini ya emang harus seperti ini, bukan? Ya karena bukan diri sendiri yang meminta jalan seperti ini, tapi memang udah takdirnya seperti ini. Semoga ada yang bisa menebaknya. Hey,
kamu. Kita bangkit sama-sama ya. Kita sembuh sama-sama dan kita semangat sama-sama. Kehidupan kamu berat banget ya. Jalan kamu sulit sekali ya. Gak apa-apa. Bukan berarti kamu gak bisa bahagia. Bukan berarti kamu gak bisa melewatinya. Memang akan ada banyak rasa sakit dan rasa sedih yang selalu saja menghampiri. Tapi dengan begitu, kamu bisa membuat diri kamu menjadi lebih kuat dari biasanya. Memang untuk menjadi kuat dan hebat itu perlu proses, gak semudah itu. Tapi lambat laun, dari setiap rasa sakit yang kamu rasakan, setiap ujian dan apapun itu, itulah yang menjadikan kamu kuat secara perlahan, demi perlahan, yang akhirnya kamu pun akan terbiasa, dan bisa menjadi penyemangat untuk diri sendiri. Orang lain gak tahu apa yang kamu butuhkan. Yang punya tubuh kamu, yang tahu apa yang kamu butuhkan yaitu diri kamu sendiri. Coba ingat lagi, sampai di usia kamu hari ini, udah banyak yang rintangan yang kamu lalui, kamu berhasil bukan? Walaupun ada kegagalan, tapi setelah kegagalan kamu bisa bertahan dan kuat sampai hari ini. Udah berterima kasih dengan diri sendiri belum? Jangan lupa untuk berterima kasih sama diri sendiri ya, yang udah bertahan sampai sejauh ini. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Setiap perjuangan kamu, suatu saat akan berakhir dengan kebahagiaan. Walaupun saat ini kamu sedang berada di fase hampir gila, karena sedang berjuang dengan isi kepala sendiri. Mood hancur berantakan, overthinking setiap malam. Bahkan rasanya kamu pengen marah, teriak dan menangis, sembari mengatakan bahwa kamu lelah, kamu capek menjalani ini semua. Ketika rasa itu hadir, rasanya pengen banget istirahat sejenak, tidur yang nyenyak, dan bangun-bangun semua udah kembali baik-baik aja. Tapi kamu tahu, semua itu mustahil, dan gak secepat itu. Tapi kamu juga harus janji ya, dan harus yakin sama diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak akan pernah mengiyakan kata menyerah, kalau kamu harus terus berjuang untuk diri kamu sendiri, sampai kamu benar-benar bisa bahagia. Kamu bisa bahagia dengan cara kamu sendiri. Kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Pelan-pelan ya, semua pasti bisa kok. Aku ada di sini untuk membantu kamu bangkit, membantu kamu melewati semuanya. Walaupun aku gak bisa ada buat kamu, tapi aku akan selalu menemani kamu di setiap podcast dan episode aku bawakan. Karena aku menjadikan podcast aku itu menjadi salah satu teman sembuh kamu, supaya kamu gak merasa sendirian lagi ya. Kamu gak sendirian kok. Walaupun orang-orang sekitar nggak begitu menyayangi kamu, tapi kamu juga harus bisa menyayangi diri kamu sendiri. Walaupun setiap manusia itu memerlukan kasih sayang dari orang lain, dengan kita menyayangi diri sendiri, itu adalah salah satu bentuk menghargai diri sendiri. Jangan lupa untuk mencintai diri sendiri ya, karena dengan begitu, kamu bisa lebih menjaga diri kamu sendiri. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menjadi teman sembuh terbaik kamu ya, dari semua rasa sakit yang kamu rasakan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih sudah mensupport aku sejauh ini hingga podcast ini berjalan hingga 50 episode. Aku seneng banget karena gak nyangka dari awal aku bikin podcast sampai sekarang podcast aku udah menyentuh di episode yang ke-50. Aku makasih banyak ya buat kalian semua udah selalu support aku. Dan semoga podcast ini akan terus berjalan dengan baik hingga episode-episode selanjutnya, hingga banyaknya episode dan banyaknya orang-orang yang bisa merasakan sembuh. Aku senang banget melihat komentar-komentar positif dari kalian. Makasih juga udah support aku sampai aku bisa membuat podcast hingga 50. Dan untuk episode selanjutnya, aku akan bikin yang lebih menarik lagi, lebih menyentuh, supaya kalian tuh gak selalu merasa sendiri. Jadi kalau kalian butuh teman cerita, kalian gak ada orang yang bisa mendengarkan, ya insya Allah aku akan bantu di setiap episode aku bawakan. Semoga itu bisa menyembuhkan kamu dan emang related banget sama apa yang kamu rasain. Makasih ya udah dukung aku sampai hari ini. Mungkin
Mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Semoga keadaan kamu segera membaik buat yang sedang tidak baik. Dah, see you.